situation. Babangida. Babangida can break forward and listen to the roar. Babangida still going. Oh, it starts! Bagi generasi era 2000-an, sekadar menyebut nama Tijani Babangida saja sudah cukup membangkitkan kenangan indah. Tijani Babangida memang begitu ikonik dan melegenda bagi penggemar Winning Eleven karena kecepatan dan akselerasinya yang luar biasa dalam game tersebut sehingga menjadikannya pemain kunci dalam mode Master League. Tersedia dengan harga murah dari Ajax, kemampuannya dalam game membuat Babangida seperti gabungan Lionel Messi dan Usain Bolt. Dari 100 Babangida memperoleh nilai 94 untuk kecepatan tertinggi, 96 untuk kelincahan, 97 untuk kecepatan menggiring bola, dan 99 untuk akselerasi. Meskipun tidak terlalu terkenal secara global, ia menjadi rahasia terburuk di kalangan gamer karena kemampuannya yang sangat kuat. Babangida adalah pahlawan kultus di kalangan pecinta Winning Eleven, sehingga beberapa penggemar bahkan pernah bertengkar karena berebut ingin memainkannya. Sayangnya, karir Babangida sedikit berbeda dengan yang disaksikan dalam kehidupan nyata. Di kota Kaduna, Nigeria, pada tanggal 25 September 1973, lahir seorang anak yang kelak akan menjadi salah satu pemain sepak bola paling bersinar dari benua Afrika. Namanya Tijani Babangida, atau akrab disapa TJ. Dengan kecepatan yang memukau dan gaya bermain yang sering dibandingkan dengan Mark Overmars, Babangida menorehkan namanya di dunia sepak bola internasional, menjelajahi 3 benua, dan meninggalkan jejak yang tak terlupakan. Ia memiliki 9 saudara, dan saudara laki-lakinya yang bernama Haruna Babangida tampaknya bakal lebih dulu menjadi bintang yang bersinar dalam keluarga tersebut. Setelah ia berhasil menjadi pemain termuda dalam sejarah sepak bola Spanyol yang bermain untuk Barcelona. Haruna menjalani debutnya bersama tim B Barcelona pada tahun 1998 di usianya yang ke-15 tahun dan mencetak 21 gol dalam 11 pertandingan, namun karirnya segera meredup. Sedangkan Tijani Babangida menikmati pendakian yang jauh lebih stabil. Babangida mengasah keterampilannya dengan bermain di jalan-jalan belakang kota Kaduna bersama calon pemain internasional Nigeria lainnya, yakni Garba Lawal dan Daniel Amokachi. Tidak butuh waktu lama bagi gelandang pendek tapi gempal ini untuk menarik perhatian, sebagian besar berkat kecepatannya yang luar biasa. Ia kemudian bergabung dengan klub lokal Niger Tornadoes. Dengan bakatnya yang cemerlang, pada usia 17 tahun Tijani Babangida kemudian meraih kesempatan besar untuk bergabung dengan Roda JC, klub Eredivisie Belanda, setelah tampil gemilang di All Africa Games pada 1991. Namun ia langsung dipinjamkan ke VVV Venlo, klub yang saat itu berjuang menghindari degradasi. Meski Venlo akhirnya terdegradasi, Babangida tetap bertahan dan menjadi pahlawan dengan mencetak 16 gol di musim 1992-93 dan membawa Venlo kembali ke Eredivisie. Ia kembali ke Roda pada musim panas berikutnya. Dengan penuh percaya diri, Babangida dengan cepat membuktikan dirinya sebagai favorit penggemar dengan mencetak 11 gol liga. Hal itu mengawali periode emas bagi tim underdog Belanda yang mengakhiri musim 1994-95 sebagai runner-up. Tampil mengesankan di musim tersebut membuat Manchester United asuhan Sir Alex Ferguson mulai menunjukkan minat untuk mengontraknya di musim panas 1995 sebagai pengganti Andrei Kanchelskis. Akan tetapi, kepindahannya ke Old Trafford itu akhirnya tak benar-benar terjadi. Mereka menginginkan pemain sayap dan Alex Ferguson berada di klub sekitar 3 kali, karena biasanya mereka memberitahu kami ketika ada minat dari klub besar. Tapi entah bagaimana, saya benar-benar tidak tahu apa yang terjadi karena kesepakatan itu gagal terwujud, katanya. Ada tersiar kabar bahwa kemunculan David Beckham di MU disebut-sebut menjadi alasan gagalnya transfer tersebut.
Namun Babangida tidak membiarkan kesempatan yang hilang itu memengaruhi performanya di lapangan. Ia kemudian berhasil menjadi pencetak gol terbanyak Roda selama musim 1995-96 dan bahkan Babangida mencetak gol di Piala UEFA. Situasinya pun akan segera berubah, tetapi pertama-tama ia memiliki masalah kecil, yaitu mewakili Nigeria di Olimpiade 1996 di Atlanta. Hingga saat itu, jalan Babangida untuk masuk ke dalam starting 11 Super Eagles terhambat oleh kehadiran Finidi George. Beruntung, bintang Ajax tersebut menjadi salah satu pemain senior yang tak dibawa ke skuad untuk Olimpiade. Di sisi lain, Babangida tetap harus berjuang keras untuk mendapatkan tempatnya di starting 11 Super Eagle. Kerja kerasnya pun membuahkan hasil, dan ia menjadi salah satu bintang sebagai bagian dari tim impian Nigeria yang mengukir namanya dalam sejarah sepak bola sebagai tim Afrika pertama yang memenangkan medali emas Olimpiade dalam sepak bola. Dengan meraih kemenangan gemilang melawan tim favorit praturnamen Brasil dan Argentina di semifinal dan final. Kesuksesan ini memicu hiruk-pikuk bursa transfer para pemain Super Eagle, di mana Nwankwo Kanu dan Taribo West pindah ke Inter Milan, JJ Okocha bergabung dengan Fenerbahce, dan Babangida bergabung dengan Ajax seharga 5 juta euro. Babangida didatangkan sebagai pengganti langsung Finidi, yang pindah ke Real Betis pada musim panas 96 tersebut. Meskipun Ajax di musim 1996-97 mengalami musim tanpa trofi, secara pribadi musim debut Babangida di Amsterdam merupakan kesuksesan besar bersama klub legendaris itu. Ia menjadi bagian dari tim yang mendominasi Eredivisie dan bersaing di panggung Eropa, di mana ia mencetak gol krusial di Liga Champions, termasuk gol kemenangan melawan Atletico Madrid yang membawa Ajax ke semifinal. Bahkan golnya melawan Atletico tersebut masih dikenang dengan penuh kasih oleh penggemar Ajax. Ketika itu, kedudukan masih imbang 2-2. Namun pada perpanjangan waktu di Vicente Calderon, Babangida menangkap umpan yang terdefleksi di sisi kanan kotak penalti, dan dengan penjaga gawang Atleti yang mendekatinya, Babangida pun lantas dengan lembut mengangkat bola melewati kiper yang maju menyerang dan masuk ke gawang yang kosong. Look at the space, everyone was pushing forward. Plays it across for Muda. Muda with a shot blocked by Babangida with a free shot. He shoots. Gol itu kemudian memicu keributan, dengan Babangida berlari ke pinggir lapangan untuk berbagi momen tersebut dalam pelukan hangat bersama sang pelatih. Sayang itu akan menjadi salah satu momen bahagia terakhir mereka bersama, karena Van Gaal pindah ke Barcelona di akhir musim. Namun di musim keduanya di Amsterdam, Babangida lebih gemilang di bawah arahan pengganti Van Gaal, yakni Morten Olsen. Ia bahkan berhasil mencetak 13 gol di Liga dan membantu Ajax meraih gelar Eredivisie dengan selisih 17 poin dari PSV Eindhoven sebagai runner-up. Babangida juga mencetak gol pertamanya dalam kemenangan 5-0 atas PSV di final KNVB Cup, sekaligus mengukuhkan Ajax sebagai raja ganda di Belanda. Sayang kegemilangan di klub tak sejalan ketika ia membela Super Eagle di Piala Dunia 1998. Ia tidak banyak berperan dalam Piala Dunia tersebut karena Finidi sekali lagi lebih disukai di lini serang Nigeria. Tim yang berjuluk Super Eagles itu menjadi tim yang diunggulkan saat itu. Namun sayangnya, mereka malah dikalahkan oleh Denmark di babak 16 besar. Saat itu Babangida dimasukkan sebagai pemain pengganti dan berhasil mencetak ke gawang Denmark yang dijaga oleh Peter Schmeichel. Namun gol itu sudah terlambat karena Nigeria sudah kalah 4-1 dari tim Skandinavia tersebut. Kegagalan Super Eagle dan hanya sebagai pemain cadangan di Piala Dunia menjadi musim panas yang mengecewakan bagi Babangida. Hal itu semakin diperparah ketika ia harus absen di awal musim berikutnya karena terserang malaria, yang membuatnya juga secara bertahap kehilangan posisi starting line-up-nya di Ajax. Karena Morten Olsen ingin memperbaiki penampilan tim yang tidak konsisten baik di liga domestik maupun di Eropa. Setelah ia sembuh dari sakitnya, Babangida kemudian memulai pertandingan pertamanya di musim 1998-99 itu dengan 2 pertandingan pembuka Liga Champions. Namun,
musim Ajax di Eropa berakhir dengan kekecewaan karena hanya finish di dasar grup, di mana mereka hanya berada di belakang Olympiakos, Dinamo Zagreb, dan Porto. Pemecatan Olsen pada bulan Desember 98 juga tak menguntungkan pemain Nigeria itu, dengan penggantinya Jan Wouters yang memilih untuk tidak memasukkannya dari skuad Ajax setelah klub mencapai final Piala KNVB, di mana Ajax berhasil mempertahankan trofi setelah mengalahkan Fortuna Sittard di final. Secara keseluruhan, Babangida hanya tampil 18 kali dan hanya 7 kali menjadi starter di liga. Babangida bahkan mendapat lebih sedikit waktu bermain di musim 1999-2000 di Ajax. Karena di musim itu, ia hanya membuat 8 penampilan dan mendapati dirinya diturunkan ke tim cadangan Nigeria setelah memilih untuk ikut mewakili negaranya di Piala Afrika pada tahun 2000. Bukan berarti keputusan itu disesalinya. Babangida pun tampil di kelima pertandingan Nigeria dengan momen puncaknya terjadi di semifinal, di mana ia mencetak 2 gol indah untuk memastikan tiket final melawan Kamerun. Singa-singa yang gigih mungkin akhirnya menang lewat adu penalti, tetapi ada kesan bahwa Babangida telah kembali ke performa terbaiknya. Sayang harapan untuk berdamai dengan Ajax pupus di bawah manajer baru Ko Adriaanse, di mana ia tidak memainkan satu pertandingan pun di paruh musim 2000-2001. Dalam upaya untuk melepas pemain tersebut, Ajax akhirnya mencapai kesepakatan dengan klub Super League Turki, Gençler Birliği, yang mengontrak Babangida dengan status pinjaman setengah tahun hingga akhir musim. Meskipun ia mencetak gol melawan Besiktas dalam kemenangan gemilang dan berperan membantu Gençler Birliği mencapai final Piala Turki, meski klubnya keluar sebagai juara, sayang Babangida absen di final karena lebih memilih bermain di kualifikasi Piala Afrika melawan Zambia. Dedikasinya terhadap Nigeria setidaknya memiliki satu manfaat kecil bagi para gamer, yaitu ia terus tampil di PES. Namun, pada kenyataannya, Babangida dikenai denda besar atas tindakannya. Tak lama setelah itu, Babangida pun dicoret dari skuad tim utama Gençler Birliği dan kembali ke Ajax. Sekembalinya ke Belanda, ia dikabarkan akan bergabung dengan Auxerre. Namun, ketika kesepakatan hampir selesai, Babangida justru beralih haluan setelah ia dibujuk Ronald Koeman untuk bergabung dengan klub yang dilatihnya, Vitesse Arnhem, dengan status pinjaman. Ketika Koeman meminta Anda bermain untuknya, tidak ada keraguan, katanya. Pilihannya memang terbukti tepat. Ia memang selalu menjadi andalan Koeman di sana. Sayang dengan cepat pula berubah dari pemain inti menjadi pemain buangan di bawah asuhan Edward Sturing, pengganti Koeman yang hengkang ke Ajax pada Desember 2001. Babangida gagal menjadi starter lagi untuk Vitesse di Eredivisie. Babangida kemudian kembali dipinjamkan Ajax ke Al-Ittihad di Arab Saudi. Namun peminjaman itu hanya bertahan selama 2 bulan sebelum akhirnya dipecat bersama dengan rekan setimnya dari Brazil, Bebeto. Hal itu dikarenakan awal musim tanpa kemenangan, di mana kedua pemain menghadapi kritik atas kurangnya profesionalisme yang mereka lakukan. Namun bagi performa Bebeto yang saat itu sudah berusia 38 tahun masih dapat dimaafkan. Sedangkan Babangida bahkan belum berusia 30 tahun dan seharusnya berada di puncak kekuatannya. Ia pun pulang ke Ajax dan akhirnya kontraknya di Amsterdam juga diputus. Babangida kemudian mengadu nasibnya dengan pergi ke Tiongkok dan bermain selama beberapa tahun di sana. Tampil cukup gemilang di sana, membuatnya sempat dipanggil kembali untuk membela timnas Nigeria. Sayang, ia tidak pernah mencapai prestasi yang sama lagi dan memilih pensiun pada tahun 2004 di usia 31 tahun. Babangida akan selalu menjadi peraih medali emas Olimpiade, selalu menjadi pahlawan Ajax, dan selalu menjadi manusia tercepat yang hidup di Winning Eleven. Van Gaal niet dan Babangida. Speelt Babangida. Die heeft veel snelheid. En die bal die gaat erin.